wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Windy kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu An. Mohon maaf Bu Windy, hari ini saya mengganggu waktunya dalam siang hari ini karena ada menyelesaikan tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang nilai-nilai dari kepemimpinan, yaitu nanti ini ada beberapa pertanyaan dari saya yang harus Bu Windy jawab. Untuk itu mohon bantuannya untuk menyelesaikan tugas saya ini. Oke, siap Bu An. Oke. Monggo, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti semuanya lancar dan tugas-tugasnya selesai dan berhasil. Monggo, apa yang perlu panjenengan pertanyakan? Oke. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Windy dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama saya berada di SD Tempuran ini, ya kadang-kadang ada kasus yang namanya dilema etika atau rujukan moral, yang mana yang disebut dengan kasus dilema etika itu adalah kasus di mana ada dua kubu yang sama-sama benar. Nah, ini kita agak sulit di dalam memilih atau memutuskan, mengambil keputusan. Perlu kita identifikasi dulu, benarkah ini kasus dilema etika, yang mana satu sisi betul, sisi lain juga betul. Itu memang sulit ya Bu. Soalnya benar bersama benar. Itu dilema etika. Untuk yang kedua Bu Windy, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi setelah kita identifikasi kalau memang itu betul kasusnya adalah dilema etika, di mana yang satu pihak betul, yang kepentingan yang sama intinya. Nah, ini untuk mengambil keputusan tentunya kita tidak bisa sembrono, tidak boleh tergesa-gesa, apalagi memihak salah satu pihak itu nggak bisa, karena itu ada langkah-langkah. Misalnya yang pertama saya mengumpulkan fakta-fakta dulu, benarkah? Jadi apa saja faktanya? Terus pihaknya siapa saja yang di situ terlibat? Mungkin ada beberapa pihak atau hanya dua pihak, itu kita kumpulkan dulu fakta sebanyak-banyaknya. Nah, setelah fakta-faktanya terkumpul, baru saya analisis. Benarkah berdasarkan fakta ini kasus ini termasuk dilema etika? Nah, kalau memang betul-betul setelah dianalisis, baru saya memikirkan mungkin ada alternatif solusi. Jadi beberapa alternatif yang mungkin bisa saya ambil sebagai solusi. Nah, setelah itu baru saya memilih di antara beberapa alternatif itu mungkin bisa dipilih menjadi salah satu keputusan. Baru saya mengambil keputusan. Nah, setelah mengambil keputusan tidak bisa serta-merta selesai. Kita evaluasi atau refleksi dulu. Refleksi dulu. Kalau memang sudah betul, barulah kita merasa bahwa keputusan itu sudah tepat. Untuk selanjutnya Bu Windy, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya itu tadi Tuhan. Jadi setelah diidentifikasi, kemudian kita analisis, mengumpulkan fakta, kemudian dianalisis, kemudian menentukan alternatif solusi. Setelah itu dipilih solusi yang mana untuk diambil sebagai keputusan, untuk kemudian direfleksi kembali, baru kita bisa yakin bahwa keputusan yang kita ambil itu sudah tepat. Kalau seandainya dari refleksi itu belum tepat, kita cari alternatif solusi yang lain. Barangkali kita pakai alternatif yang lain untuk mengambil keputusan berikutnya, untuk bisa memperbaiki atau lebih
menyempurnakan keputusan yang sudah kita ambil sebelumnya. Itu kalau seandainya keputusan itu masih belum tepat. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu kita tidak bisa serta-merta mengidentifikasi, memilih alternatif solusi dan sebagainya itu sendiri tidak bisa. Akan lebih efektif apabila kita itu menjalin komunikasi ataupun berkolaborasi dengan berbagai pihak yang mungkin bisa dilibatkan. Mungkin kita cari fakta atau informasi dari guru-guru, mungkin dari siswa, mungkin juga dari wali murid atau paguyuban, komite dan berbagai pihak yang mungkin bisa kita ajak untuk bagaimana menangani atau mengambil keputusan menyelesaikan kasus utamanya yang dilema etika, supaya keputusannya nanti lebih komprehensif. Berarti dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga bisa menyelesaikan kasus tersebut. Ya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk proses atau proses. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jono, ngapunten hari ini saya mengganggu waktu jenengan. Ya tidak apa-apa Bu Ar. Kebetulan siang ini saya agak longgar sedikit. Ya, bisa saya bantu Bu Ar? Tujuan saya kesini, saya ingin wawancara sama Pak Jono untuk menyelesaikan tugas saya demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang dilema etika. Ya Bu, saya bersedia untuk diwawancarai sesuai dengan pengalaman saya yang ada di SD Negeri. Ya monggo Bu, apa yang ditanyakan? Ini ada beberapa pertanyaan Pak Jono. Ya Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu, selama saya di SD Negeri Rembiong ini, untuk kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut dinamakan dilema etika. Ya, Bu. Selanjutnya, ya, Bu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Kita tidak ada yang dirugikan. Jadi keputusan itu dapat diterima dari beberapa pihak. Itu diterima dari berbagai pihak, ya Pak. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk pengambilan keputusan, biasanya pertama saya menentukan penyebab permasalahan. Dari permasalahan itu apa penyebabnya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekat dari permasalahannya. Kemudian berdiskusi dengan warga sekolah. Kemudian membuat beberapa solusi keputusan. Kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Saya melakukan analisis kasus Bu untuk menyelesaikan beberapa macam kasus, kemudian menentukan solusi dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengutamakan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi orang banyak dan secara jangka panjang. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu memang Bu ada beberapa tantangan. Yang pertama, keputusan nanti harus dicari keputusan yang terbaik, di mana keduanya merupakan permasalahan yang sama-sama besar. Dalam mengambil keputusan tersebut harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, agar keputusan tersebut dapat diterima oleh kedua pihak tersebut. Berarti harus diterima, Ya, diterima kedua-duanya, kedua belah pihak. tidak merugikan Oke. salah satu. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk jadwal pemecahan masalah, karena permasalahan itu tidak mesti Bu ya, kadang itu secara tiba-tiba datang. Kalau masalah itu ringan, biasanya itu langsung kita selesaikan secara langsung. Tapi kalau masalah itu masalah berat, kita memiliki beberapa langkah-langkah. Yang saya lakukan pertama adalah menentukan penyebab permasalahan dari permasalahan yang berat itu tadi apa, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat dari permasalahan tersebut, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian memberikan beberapa solusi dari keputusan, kemudian menimbang dari keputusan tersebut apakah merugikan dari pihak tersebut. Jadi kalau ringan itu langsung, kalau berat itu kita musyawarahkan dengan warga sekolah dulu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan Bu di SD Mas Rembiong, pengalaman saya adalah saya selalu mengajak warga sekolah, baik bapak ibu guru atau tenaga pendidikan, kemudian wali murid, kemudian komite sekolah atau paguyuban untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehingga kita bisa menerima masukan dari orang-orang tersebut. Ya. Ini yang terakhir Bapak, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya ambil yaitu Bu, saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, sehingga dari permasalahan itu keputusan yang saya ambil itu tidak menjadikan satu itu tidak terima, satu itu jadi, dua-duanya itu saling menerima dari keputusan yang sudah saya ambil. Mungkin itu Bu yang pelajaran dapat ambil dari dilema etika yang pernah saya alami di sekolah saya. Terima kasih sekali Pak Jono. Sama-sama, Bu. Sudah meluangkan waktu buat saya dan menjawab semua pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu atas Ke sekolah.